Sampai dia melihat istrinya dan cinta pertamanya minum anggur perkawinan, dan juga tanpa menahan diri. Di depan banyak teman, pria ini baru menyadari perasaannya selama 7 tahun. Pada akhirnya masih belum bisa menandingi cinta pertama di hatinya. Harus diketahui bahwa hari ini adalah hari dia dan istrinya memperingati 7 tahun pernikahan. Tapi istrinya benar-benar lupa sedang bersama cinta pertamanya, memperingati 20 tahun mereka bertemu. Hanya pria ini yang tersisa, duduk sendirian minum anggur di sudut. Tapi meskipun begitu, istrinya setelah pulang ke rumah, tidak hanya tidak merasa bersalah sama sekali, tetapi juga memarahi pria itu dengan keras. Seorang pria, kok bisa sempit pikirannya seperti itu? Sudah berapa kali aku bilang padamu? Aku dan Giang Anhua adalah teman masa kecil. Kami tidak ada apa-apa. Aku tahu. Semoga kalian berdua bahagia selamanya. Namun, pria itu bangun keesokan harinya, melihat istrinya sedang menyiapkan sarapan di dapur sejak pagi. Dia berharap ini adalah tanda bahwa istrinya telah berubah pikiran. Tapi tak disangka, dirinya hanyalah orang yang mencicipi. Bagaimana rasa sarapan ini? Bagaimana? Cukup enak. Luar biasa. Orang yang pilih-pilih makanan seperti kamu, semuanya terasa enak. Anhua pasti akan suka. 7 tahun terakhir, dia tidak pernah memasak makanan untukku. Tapi sekarang bangun pagi-pagi, memasak bubur untuk teman masa kecilnya. Dari saat ini, pria itu baru menyadari, ternyata selama ini dia hanya badut. Memikirkan bagaimana dia pernah menunggu dari sore hingga tengah malam, untuk merayakan ulang tahun istrinya. Memikirkan bagaimana dia telah berusaha menjadi suami yang baik, telah menyerah berkumpul dengan teman-teman. Memikirkan bagaimana dia merawat istrinya yang mabuk, telah bangun di tengah malam untuk membuatkan sup untuknya. Tapi meskipun begitu, dirinya tidak pernah mengeluh sepatah kata pun. Hanya saja yang tidak dia duga adalah, istrinya beralasan lembut, pada hari jadi pernikahan mereka yang ke-7, untuk pergi bersama cinta pertamanya merayakan. Sedangkan dia hanya karena mengeluh beberapa patah kata, malah dimarahi istrinya. Kenapa kamu begitu picik? Aku serius. Sudah berapa kali aku bilang padamu? Aku dan Anhua, kami benar-benar tidak ada apa-apa. Kamu seorang pria. Sepanjang hari seperti wanita desa, cemburu di sini. Kamu terlalu banyak berpikir. Kalian berdua saling mencintai. Kamu ingin menjodohkan mereka berdua. Jangan bawa-bawa Anhua ke dalam masalah ini. Jika kamu memiliki setengah dari harismanya, maka aku tidak akan di sini bertengkar denganmu. Kalau sudah begini, maka kalian berdua hiduplah dengan baik. Zouki, aku peringatkan kamu, jangan sampai ada waktu berikutnya. Sepanjang hari hanya tahu membuatku kesal. Aku juga sudah menyiapkan untukmu hadiah ulang tahun ke-7. Hadiah ulang tahun ke-7, barang bekas yang dipakai Giang Anhua. Hei Ki, kalau bukan Wan Wan membawaku untuk bermain, maka aku tidak akan tahu keahlianmu sebagus ini. Oh ya, Ki, bagaimana menurutmu tentang jam tanganku ini? Bagus. Diberikan oleh Wan Wan. Aku merasa itu terlalu berharga, jadi aku tidak mau menerimanya. Tapi dia bersikeras memberikannya. Tapi jam tangan ini, belakangan ini tidak akurat. Tapi Wan Wan bilang, sudah membelikan yang terbaru untukku. Ki, jadi yang lama ini, menurutmu aku harus memberikannya kepada siapa? Atau membuangnya ke tempat sampah? Aku bukan pengemis. Kamu sebaiknya menyimpannya sendiri. Zouki, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Kesabaranku ada batasnya. Lalu apalagi yang kamu tunggu? Menikah 7 tahun. Aku telah mendengar dia membanting pintu berkali-kali. Tapi kali ini, giliranku. Zouki. Banyak hal telah terjadi akhir-akhir ini. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan kepadamu. Tapi satu-satunya hal yang bisa kujamin padamu adalah, aku dan Anhua benar-benar tidak ada apa-apa. Zouki,
Ayo kita punya anak. Anhoa. Apa? Jangan terburu-buru, aku akan segera datang. Anhoa berkelahi dengan orang lain. Aku harus pergi keluar. Ada apa denganmu hari ini? Kamu juga tidak membalas pesanku, juga tidak memasak nasi. Aku sibuk sepanjang hari di luar. Aku hampir mati kelaparan. Bisakah kamu sedikit menyayangiku? Aku demam. Hari ini aku juga belum makan apa-apa. Kamu bisa, pria sepertimu, selemah itukah? Cari saja obat dan minumlah. Anhoa, malam ini kamu bebas. Ada restoran barat di pinggiran kota timur yang lumayan. Zhang tua, aku ingin bercerai. Sudah benar-benar dipikirkan matang-matang, bercerai dengan Shen Wanyi? Sudah kupikirkan matang-matang. Aku tidak ingin berurusan lagi dengan Shen Wanyi. Kau bilang waktu itu karena Shen Wanyi. Game juga tidak dimainkan, minuman keras juga dihentikan. Sekarang terburu-buru ingin bercerai. Kau bilang perasaan ini benar-benar. Istri tercinta, apakah kamu mengganti kata sandi? Aku tidak bisa masuk. Jika kamu masih minum alkohol dengan teman-teman burukmu sampai tengah malam, maka jangan kembali lagi. Sepanjang hari hanya merokok. Apakah kamu sudah selesai bekerja? Zouki, bisakah kamu sedikit berinisiatif? Sepanjang hari hanya bermain game. Kamu menganggap dirimu anak berusia 3 tahun? Bisakah kamu sedikit dewasa? Apa yang kamu lakukan? Zouki, jika kamu masih ingin menikah denganku, maka aku harap kamu jangan menyentuh ini lagi. Aku ingin kamu menjadi pria yang bisa memikul tanggung jawab. Bertahun-tahun ini karena Shen Wanyi, aku sepertinya telah benar-benar kehilangan diriku sendiri. Menjadi pelayan yang setia di sampingnya. Tapi mulai hari ini, aku akan menjadi diriku sendiri. Hei Zhang tua, konsol gamemu masih ada kan? Sebentar lagi kita main beberapa putaran dulu. Lalu kita pergi minum alkohol. Tentu saja masih ada. Menunggu kata-kata ini darimu. Zhang tua, aku sudah mengirimkan perjanjian perceraian kepadamu. Kamu ingat untuk menandatanganinya ya? Aku tahu. Sebaiknya kamu menjelaskan kepadaku. Apa maksud perjanjian perceraian ini? Kamu masih ingin. Beberapa hari lagi akan membicarakannya dengan jelas denganmu. Zouki, trik-trik kecil yang telah kamu lakukan sebelumnya, aku semua bisa mengabaikannya. Tapi kali ini, kamu malah menganggap perceraian sebagai alat tawar untuk cemburu, mengancamku. Kamu keterlaluan. Ini bukan ancaman. Jangan main-main lagi. Zouki, aku peringatkan kamu. Jika masih ada lain kali, aku benar-benar akan menandatanganinya. Saat itu lihat bagaimana kamu mengatasinya. Karena Shen Wanyi, aku di sini siang dan malam, berjuang selama 7 tahun. Sekarang saatnya melepaskannya. Jiang Anhoa, barang-barang di pintu apa kamu yang melakukannya? Benar. Sekarang kantor ini milikku sekarang. Wan kemarin baru saja mengumumkan pengumuman personil. Posisimu digantikan olehku, sedangkan kamu
sekarang adalah asistenku. Kenapa? Wan Wan tidak memberitahumu? Di mana foto di meja kerjaku? Foto apa? Aku tidak tahu. Itu satu-satunya foto aku dan ibuku. Aku sarankan kamu jangan memaksaku. Aku ingat. Kamu bilang ini ya? Bukankah ini sampah? Ahoa, kamu baik-baik saja? Zouki, kamu gila ya? Wan Wan, ini juga salahnya. Saudara Ki ini, awalnya adalah posisi direktur pasar. Hasilnya sekarang digantikan olehmu. Wajar saja dia dendam. Zouki, kamu memukul orang demi sebuah jabatan. Kamu benar-benar di luar dugaanku. Membuatku jijik. Jijik. Baiklah. Aku akan memberi ruang untuk kalian berdua. Bercerai lagi. Mengundurkan diri lagi. Kamu pikir dengan begini bisa menakutiku? Aku tidak ingin banyak bicara. Cepat tanda tangani. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu padaku? Surat pengunduran diri sudah kuserahkan kepadamu. Menurut hukum, jika kamu tidak menandatanganinya dalam waktu 30 hari, aku akan secara otomatis berhenti bekerja. Kamu mau mengundurkan diri kan? Baik, aku akan menuruti kamu. Namun, paten yang kamu pegang harus diserahkan kepada perusahaan. Besok malam adalah pesta perayaan Anhoa. Mintalah maaf padanya. Kejadian hari ini, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi denganmu. Aku bisa menyetujuimu menjadi direktur utama. Tidak perlu. Aku sudah mengundurkan diri. Zouki, kamu sebenarnya ingin membuat keributan sampai kapan? Kejadian hari ini memukul orang. Seharusnya kamu yang salah. Aku sudah mengalah. Apalagi yang kamu inginkan? Zouki, aku dekat dengan Anhoa. Karena aku menganggapnya seperti kakak laki-laki kandung. Aku dan dia tidak memiliki hubungan apapun. Aku tidak perlu menjelaskan kepadamu. Tidak ada hubungannya denganmu. Berhenti di situ. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Anggap saja ini salahku. Oke, kamu seorang pria. Bisakah kamu sedikit berbesar hati? Jangan picik seperti itu. Aku sudah merelakan kalian berdua. Masih belum cukup berbesar hati? Bisakah kamu bicara dengan benar? Aku selalu bicara dengan benar. Aku benar-benar sudah muak. Kamu seorang pria dewasa. Bisakah jangan egois seperti itu? Kamu seharian hanya membuat masalah. Lihat Jiang Anhoa, lalu lihat dirimu. Sebagai seorang wanita, semuanya tahu harus memilih yang mana. Aku menikah denganmu. Anggap saja aku sedang beramal. Untuk apa aku bicara sebanyak ini padamu? Cepat cari dia sana. Kamu pikir aku tidak berani? Sen Wan Yi aku. Tipe pria seperti apa yang tidak bisa kudapatkan? Pada saat itu, jangan menangis dan memohon padaku. Dia seperti orang gila. Karena selama 7 tahun terakhir, aku telah berkali-kali merendahkan diri. Dengan hina memohon padanya. Aku bukan lagi aku yang dulu. Tenang saja. Sama sekali tidak akan. Aku tidak mau membuang-buang kata denganmu. Besok malam, pesta perayaan Anhoa. Kamu datang atau tidak? Aku memberimu kesempatan terakhir. Baiklah. Aku pergi. Bu, aku pergi ke pesta perayaan untuk menuntut keadilan bagi ibu. Bersulang. Aku bilang nih Wan Wan, kapan kamu bercerai dengannya? Benar, Zouki itu pemarah, egois, uangnya juga tidak seberapa. Xiaoqi, orangnya, di mana cocoknya denganmu? Hei, bukankah kamu bilang, menunggu Anhoa pulang, kamu akan bercerai dengannya? Sekarang bagaimana? Jangan-jangan kamu jatuh cinta padanya? Kalian tidak mengerti, Wan Wan, ini namanya barang bekas tapi berguna. Kalian tidak tahu, Zouki setiap hari, seperti keponakan yang melayaninya, menurutinya. Asisten rumah tangga seperti ini, tidak perlu dibayar. Siapa yang mau bercerai? Benar juga. Kamu, datang kapan? Pentingkah? Lagi pula aku tidak peduli. Hei Wan Wan. Kamu kalah permainan. Mau kabur? Ronde ini aku menang. Wan Wan.
Hukumannya minum alkohol bersama. Dengan Jiang Anhua bagaimana? Minum alkohol bersama? Aku cabut ya, kali ini jujur. Jiang Anhua, kali ini kamu kembali. Demi siapa? Tentu saja demi Wan Yi. Wan. Dulu karena ibuku sakit, jadi harus berobat ke luar negeri. Terpaksa putus denganmu. Tapi sekarang aku sudah kembali. Jadi aku ingin. Mengerti? Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Wan, jika tidak ada Zouki, apakah kamu akan kembali dengan Jiang Anhua? Zouki, apakah kamu sengaja membalas dendam padaku? Kalau begitu jangan salahkan aku lagi. Baik. Kalau begitu aku doakan kalian rujuk kembali. Jodoh sejati. Semoga cepat dapat momongan. Zouki, ternyata kau selalu bersembunyi di sana. Tapi aku ingin minta maaf padamu. Gelas anggur ini. Anggap saja aku menghormatimu. Hei, kau sudah cukup minum. Jangan minum lagi, katanya lagi. Hanya main-main saja. Tidak perlu minta maaf padanya. Zouki, kita hanya bermain-main saja. Kamu tidak akan memasukkan hati masalah ini, kan? Sekarang minta maaf pada Anhua segera. Maaf. Benar, maaf. Segera. Cepat. Aku sudah minta maaf. Apa masih harus memesankan kamar untuk kalian berdua? Zouki, kamu bila apa? Aku menyuruhmu datang ke sini untuk meminta maaf pada Anhua. Aku tidak menyuruhmu datang ke sini untuk mengamuk. Aku rasa kau memang ingin aku datang untuk melihat kalian berdua pamer kemesraan. Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Zouki, sekarang minta maaf pada Anhua segera. Kalau tidak, kita akan bercerai. Baiklah. Apa katamu? Aku setuju untuk bercerai. Jam 8 pagi besok, di kantor catatan sipil. Tidak bertemu, tidak pulang. Apa kau benar-benar ingin bercerai denganku? Ya. Zouki, dengarkan aku. Aku baru saja dan Anhua membicarakan tentang balikan. Itu semua hanya bercanda. Kamu tidak perlu membuat keributan perceraian karena ini. Sen Wan Yi, kenapa harus seperti ini? Percayalah padaku. Aku sama sekali tidak mungkin balikan dengan Anhua. Jangan membohongi diri sendiri lagi. Dari terakhir kali kau pergi merayakan ulang tahun Jiang Anhua dan tidak pulang semalaman itu, aku sudah melihat dengan jelas. Malam itu, aku dan dia tidak ada apa-apa. Aku bisa bersaksi. Malam itu, Wan hanya membantuku mandi, lalu pergi. Tuan Qi, jangan salahkan dia lagi. Hari itu Anhua dia mabuk. Dia juga kehujanan. Jatuh berlumuran lumpur. Tangannya juga terluka. Makanya aku membantunya mandi. Hari itu tadinya, Wan berencana membawaku berkemah di luar.